Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Putri Mayasari bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Dan pemirsa, kurang lebih nanti selama 60 menit ke depan kami akan berbincang tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Cilacap hari ini dan yang akan datang. Dan pemirsa, kita juga sudah kedatangan tamu yang spesial, tentunya sudah hadir langsung di sini, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cilacap. Ini ada Pak Taufik Nur Hidayat. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Selamat malam, waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, semangat selalu. Sepertinya sibuk sekali nih hari ini. Agendanya apa saja Pak Taufik? Ya, agendanya yang pertama jelas tugas DPRD kan sibuk untuk selalu bersama dengan eksekutif. Yang kedua ini bulannya Agustus. Betul. Jadi banyak jadwal DPRD yang harus disesuaikan karena ada momentum yang harus dilaksanakan, termasuk misalkan besok paripurna istimewa, gitu. Terus banyak hal, termasuk ini ada SOTK yang pansusnya harus segera diselesaikan. Baik, sibuk sekali ini Pak Taufik, tapi tetap masih menyempatkan waktu ya untuk hadir ke sini untuk menyapa pemirsa Banyumas TV. Oh iya, ini kan bagian dari kebutuhan masyarakat yang saya juga harus menyampaikan bagaimana DPRD ini sebenarnya ditugasin oleh masyarakat. Betul sekali Pak Taufik. Sudah menjadi Ketua Dewan DPRD Cilacap ini sudah berapa lama? Sudah sejak kapan? Kalau saya masa bakti 2014 berarti berapa? 5 tahun. 5 tahun ya, berarti saya baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya, tapi sudah luar biasa sekali perubahannya sepertinya ya. Dan pemirsa, sebelum kita membahas nih mengenai tema kita Cilacap hari ini dan yang akan datang, sebelum kita juga membahas kinerja DPRD dalam turut serta membangun Cilacap hari ini dan yang akan datang, kita sebaiknya kenalan dulu nih sama lembaga di mana tempat Pak Taufik ini bekerja, yaitu DPRD. Pak Taufik, di DPRD Kabupaten Cilacap nih ada berapa anggota dan dari partai apa saja? Jadi DPRD Cilacap itu jumlah anggotanya 50. 50 ya? 50 itu terdiri dari 7 fraksi, 8 partai. 7 fraksi, karena 8 ada partai, satu partai yang ada satu fraksi yang terdiri dari 2 partai, yaitu P3 dengan PKS. Bergabung menjadi satu fraksi. Yang lainnya PD Perjuangan, kemudian Golkar, kemudian PAN, Gerindra, PKB, tadi P3, dan satunya lagi Demokrat. Demokrat komplit ya Pak ya. Dan ini selanjutnya nih Pak Taufik, untuk komposisi pimpinan dewan di DPRD Cilacap ini siapa saja, dari partai mana saja? Jadi sesuai undang-undang bahwa partai pemenang itu menjadi ketua DPRD, sehingga Golkar dengan PD Perjuangan itu sama 9 kursi, selisih sekitar 6 ribuan. Ya, jadi untuk ketua DPRD-nya dari PD Perjuangan, wakilnya dari Partai Golkar, kemudian wakil berikutnya dari Gerindra karena mendapatkan 7 kursi. Yang terakhir nomor 4-nya wakilnya dari PAN, karena mendapatkan 6 kursi, sama dengan P3 tapi selisih suara. Baik, dan pemirsa juga Pak Taufik nih, untuk efektivitas kinerja DPRD sendiri tentunya juga dibantu alat kelengkapan ya. Nah alat kelengkapan di Dewan atau DPRD Kabupaten Cilacap ini apa saja dan tugas-tugas dari masing-masing alat kelengkapan apa saja Pak Taufik? Yang pertama komisi. Jadi komisi ini terbagi menjadi 4, komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Baik, di Cilacap ada 4 komisi ya? 4 komisi, tidak 1, 2, 3, 4, tapi A, B, C, D. Betul. Kemudian di satu komisi itu ada pimpinan komisi, wakil pimpinan, dan sekretaris komisi. Itu terbagi dari hampir semua partai mendapatkan, hampir semua fraksi mendapatkan. Kemudian ada satu lagi Balikda. Balikda, apa itu Pak Taufik? Badan Legislasi Daerah. Badan Legislasi Daerah ya. Karena salah satu fungsinya DPRD itu kan punya 3 fungsi. Apa saja itu Pak Taufik? Pengawasan, controlling, budgeting, dan legislasi. Ya, ini salah satu fungsi bagaimana nanti bersama eksekutif membuat satu aturan hukum tertinggi di kabupaten, yaitu Perda. Perda ya. Dan perda-perda ini diajukan sebelum masuk tahun anggaran dalam Prolegda, program legislasi daerah. Jadi itu tadi, terus kemudian ada lagi? Satu lagi ada BK, Badan Kehormatan. Badan Kehormatan. Badan Kehormatan ini bagaimana menyelesaikan ada sengketa dan lain menyangkut etika
dari anggota DPRD, baik itu di internal maupun pada saat ada aduan masyarakat. Baik, dan itu tadi alat kelengkapan yang ada di DPRD Kabupaten Cilacap ini juga memberikan, selain Pak Taufik bercerita di sini, ini juga tentunya memberikan edukasi ya Pak, pemahaman juga pengetahuan nih kepada pemirsa di rumah, khususnya pengetahuan tentang politik ya, yang tadinya mungkin pemirsa atau masyarakat Banyumas, Purwokerto, Barlimas, Cakep ini belum mengerti gitu ya, ada apa saja sih di DPRD. Dan dengan Pak Taufik bercerita di sini tentunya sudah ada sedikit pengetahuan lah ya tentang apa itu isi dari di alat-alat kelengkapan di DPRD. Dan mungkin saya ingin lebih spesifik nih, tadi kita sudah membahas mengenai apa saja alat kelengkapan, kemudian tugas-tugasnya, kemudian tugas dan wewenang dari Pak Taufik sendiri nih ya, atau tugas dan wewenang dari Ketua DPRD, apa saja Pak Taufik? Jadi saya tambahkan dulu, kalau di DPRD karena ini kita kan di samping memang menjadi satu, pemerintahan itu terdiri dari dua, bahwa ada eksekutif dan legislatif. Betul. Ini kan kita harus memberi pembelajaran ini terhadap generasi muda kita, sehingga di DPRD dianggarkan juga bahwa setiap bulan ada kita mengundang perwakilan anak-anak sekolah. Untuk apa itu Pak? Pengenalan. Oh, pengenalan ya. Dialog, diskusi. Supaya sosialisasi tahu, mungkin ya Pak? Iya. Jadi mereka tahu bahwa apa sih DPRD. Kemudian mereka tahu, oh ternyata bahwa politik itu bukan seperti yang dibayangkan. Politik itu karena Indonesia menganut trias politika. Salah satunya adalah ada legislatif. Dan legislatif ini yang diberi kewajiban itu dari partai politik. Betul. Belum ada anggota DPRD itu diusung oleh independen, belum ada sampai saat ini ya. Jangan sampai anak-anak kita itu dialergikan dengan politik. Politik itu seni. Iya. Jadi kalau ada yang tidak baik bukan karena seninya, tapi orangnya saja yang karena orang dan oknumnya ya Pak ya. Iya. Kalau tugas saya ketua DPRD, bukan kepala DPRD. Ada beda. Kalau kepala itu yang di bawah kan harus mematuhi apa yang diperintahkan. Tapi kalau ketua itu ada kemerdekaan yang dimiliki anggota. Iya, betul. Satu contoh, ketua pengadilan. Maka di situ ada kemerdekaan hakim untuk memutuskan pengadilan sesuai dengan hukum dan hati nurani hakim. Gitu. Jadi ketua DPRD, maka yang ada setiap pembahasan di DPRD melalui sebuah proses. Entah itu APBD dibahas dulu di komisi, nanti baru sampai banggar, baru sampai ke meja pimpinan. Tidak serta-merta pimpinan bisa memutuskan tanpa ada sebuah proses rapat yang dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Baik, jadi itu ya tugasnya cukup kompleks ya Pak Taufik ya. Oh iya, ada seni nggak? Yang jelas ada seni. Ada seninya, apa itu seninya? Ada seninya gini, dengan 8 partai kan 8 warna. Ada 7 fraksi itu kan berarti ada sebuah 7 ide. Di dalam satu fraksi saja itu banyak ide. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kita ditugaskan di DPRD ini, di dalam DPRD ini bukan membawa baju partai, tapi kita membawa ide partai. Ide partai. Makanya kalau PD Perjuangan selalu ngomong bahwa baik di eksekutif maupun di legislatif, bahwa mereka itu adalah kader partai, petugas partai. Artinya di sini ide partai. Pak Jokowi supaya jadi presiden, bawa ide partai. Apa ide partai? Yaitu bumikan ideologi Pancasila. Bumikan ide partai. Ide partai apa? Kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Beda ini ya. Bedanya apa Pak Taufik? Bedanya kalau ketahanan pangan, orang bertahan bisa makan terus, negara bisa, tapi nggak tahu dari mana. Tapi kalau kedaulatan pangan, bertahan pangan tapi dengan dari diri sendiri. Bumi sendiri ya. Tidak mengimpor. Betul. Nah ini kan satu hal yang sangat prinsipil. Inilah ide partai yang harus dibawa oleh setiap petugas partai. Betul. Jadi ada seninya dan ada ini. Oh iya, ada ya. Terus nanti dari situ kan muncul ide, gagasan yang baik, tidak akan ada yang sempurna. Satu orang membahas akan lebih baik dihasilkan oleh 7 orang. 7 orang membahas kalah baiknya dengan 15 orang. Betul, karena 50 anggota legislatif membahas, diberi kemerdekaan, insya Allah nanti hasilnya juga manfaat untuk masyarakat Cilacap. Baik, tadi Pak Taufik sempat membahas nih ide-ide partai, tadi juga sempat disebutkan ide partai PDI ya. Sebenarnya Pak Taufik di PDI ini sebagai apa sih? Ya, kebetulan saya itu sekarang dipercaya, diberi tugas sama Ketua Umum jadi Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Cilacap. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa, Pak Taufik ini selain sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, beliau ternyata juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Cilacap. Insya Allah.
Dan itu sudah banyak dikenal otomatis ya sama rakyat Cilacap, sama masyarakat Cilacap. Siapa sih yang nggak kenal Pak Taufik gitu. Dan Pak Taufik ini sebentar lagi kan Kabupaten Cilacap ikut dalam pemilihan pilkada serentak ya, yang akan dilaksanakan pada Februari 2017 mendatang nih Pak Taufik. Yang saya dengar di sini juga sudah banyak ya calon-calon yang sudah mendaftar ke partai. Nah sebenarnya partai yang seperti apa sih yang berhak memberikan atau menyalonkan calon bupati dan wakil bupati ini? Jadi undang-undang pilkada itu mensyaratkan selain independen, maka partai politik itu bisa mengusung calonnya saat mempunyai 20% kursi. Atau 25% suara. Nah, 20% kursi itu di Cilacap tidak ada. Tidak ada ya? Maka bisa gabungan parpol, karena diusung oleh partai politik atau gabungan parpol. Dan karena di Cilacap tidak ada, maka harus ya Pak? Ya, harus koalisi. Harus koalisi. Dan PD Perjuangan sendiri tidak bisa ngusung sendiri. Semua nggak ada yang bisa. Yang adalah menjalin koalisi, masing-masing partai membuka pendaftaran. Ya, di PD Perjuangan saja sudah ada 9. Dan sudah diproses. Betul sekali. Di DPC, PD Perjuangan, sudah bola di DPD, kemudian terakhir ini bola sudah di DPP PD Perjuangan. Betul. Jadi nanti tinggal masih menunggu proses ya Pak ya. Oh iya. Jadi Pak Taufik ini luar biasa sekali lah pokoknya. Selain jadi ketua dewan, dia juga sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Cilacap. Dan pemirsa, kita masih akan membahas nanti mengenai kinerja dari DPRD Kabupaten Cilacap sejauh ini seperti apa sih. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Banyumas TV.